warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliasari, NIM 191030115, kelas 4B5 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Baiklah, pada praktikum 10 ini fisioterapi pada CTIV itu modul tumbuh kembang trauma. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu CTIV dan mekanisme fisioterapi untuk CTIV itu sendiri. Nah, teman-teman udah tahu apa itu CTIV? Nah, CTIV itu adalah congenital tallicus equinal valgus. Itu dimana disebut juga dengan kaki pengkor. Itu merupakan gangguan kongenital atau sejak lahir yang mengakibatkan kelainan bentuk kaki sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan. Nah, itu biasanya kakinya berbentuk mengarah ke inversi atau eversi atau plantar fleksi atau bisa dengan adduksi. Nah, sebenarnya CTIV ini dapat dideteksi secara awal dengan dilakukannya selama masa kehamilan dengan bantuan USG selama kontrol kehamilan oleh dokter kandungan. Nah, itu juga dapat dilakukan setelah bayi lahir melalui screening klinis oleh dokter anak atau bidan atau orang tuanya. Jika terdeteksi lebih awal, maka penanganan dapat dilakukan pada saat periode yang optimal, yaitu 1-2 minggu setelah lahir, dengan harapan angka kesembuhan yang lebih baik. Nah, untuk patologi dari CTIV sendiri itu disebabkan karena adanya kelainan otot, yaitu pada otot soleus, otot gastrocnemius, otot tibialis anterior, otot tibialis posterior, otot flexor digitorum longus, otot extensor hallucis longus, dan otot extensor hallucis brevis. Nah, pada CTIV ini juga terdapat kelainan pada tulang, yaitu pada talus, calcaneus, navicular, cuboid, dan tarsal, yaitu mengalami kontraktur, yaitu pemendekan otot sehingga terjadi kelainan pada tulangnya. Kemudian juga kelainan pada sendinya, yaitu pada ankle joint, metarsal joint, subtarsal joint, dan tibiofemolar joint. Nah, pada CTIV ini juga kakinya tidak dapat digerakkan secara pasif. Nah, pada CTIV ini terjadi kekuatan otot dan tendon bagian dalam kaki sehingga tendon menjadi pendek dan menarik ke arah dalam. Penyebabnya yang pasti belum dapat diketahui. Nah, untuk intervensi fisioterapi pada CTIV ini kita dapat melakukan yang pertama yaitu assessment, yaitu dengan melakukan foto rongsen. Kemudian kita menyebutkan secara objektif ciri-ciri CTIV ini dengan melihat secara langsung dan melihat bentuk kaki dalam posisi apa. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan terapi konservatif, yaitu dilakukan pada bayi 2-3 hari, maksimal kurang dari 6 bulan. Nah, kemudian kita akan melakukan manual terapi dengan bongkar pola, yaitu yang kakinya dorsal itu kita pelantarkan, kemudian yang kakinya inversi kita eversikan, dan juga kita bisa melakukan pemasangan tapping. Nah, yang ketiga yaitu kita bisa melakukan terapi operatif. Ini dilakukan apabila tindakan konservatif selama 3 bulan itu tidak berjalan. Kemudian komplikasinya sendiri yaitu disebabkan karena autis dan Down syndrome. Penyebabnya itu kakinya itu tidak bisa direposisi. Nah, penanganannya yaitu pasien dapat datang ke klinik. Nah, ketika pasiennya itu lebih dari 6 bulan, maka dapat diberikan tindakan operatif. Nah, untuk setelah melakukan asesmen, kita akan melakukan yaitu terapi konservatif, yaitu dilakukan pada bayi 2-3 hari, maksimal kurang dari 6 bulan. Itu dengan manual terapi dengan bongkar pola. Itu kita harus melakukan reposisi, yaitu dengan exercise manual terapi. Itu karena mengalami kontraktur atau pemendekan otot, maka kita akan melatih pemanjangan ketika kaki inversi. Ketika kaki inversi, maka kita akan eversikan dengan membuka jari-jari kaki, karena dikhawatirkan dengan membuka jari-jari kaki eversi, kita inversi, kita eversikan. Dengan membuka jari-jari dikhawatirkan terjadi kelemahan otot, maka ketika stretching harus mengikuti otot-otot jari-jari kakinya. Nah,
pada bayi 2-3 hari itu kakinya masih lentur dan lunak. Jadi ketika ada pemendekan maka bisa langsung di stretch menggunakan otot gastrok dan soleusnya. Maka kasih tahanan resisten dengan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita melakukan reposisi ini, kita melakukan massage effleurage, yaitu yang mengalami kontraktur kita bisa di stretch baru diarahkan ke jantung. Kita bisa menggunakan oil. Kemudian kita bisa arahkan ke arah jantungnya, ke arah atas. Kemudian setelah itu kita membersihkan, setelah dimasas kita bersihkan bagian yang terkena oil menggunakan tisu basah agar minyaknya hilang. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan tapping. Pemasangan tapping kita membutuhkan 2 potong tapping kayak gini. Nah, untuk pemasangan tapping itu kita mulai dari dalam terlebih dahulu. Nah, untuk pemasangan tapping kita mulai dari dalam, itu kita bisa stretch sebanyak 100%. Kemudian untuk yang bagian sini tidak perlu di stretch. Nah, kita gunakan satunya lagi. Kita juga mulai dari dalam. Kita stretch 100%. Nah, untuk menghindari alergi pada bayi, kita bisa menggantinya itu sehari 1 kali. Itu tadi video dari fisioterapi CTV. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.